Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer Kenten Palembang. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan tentang rahasia memberi. Memberi di tengah kekurangan itu hal yang mulia, tapi memberi di tengah kelimpahan itu hal yang biasa. Firman Tuhan pagi ini terambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 10b sampai 12. Begini bunyi firman Tuhan. Elia berseru kepada perempuan itu. Katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, Elia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, ketika Israel dilanda kekeringan dan kelaparan, maka Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke sungai Kerit di bagian timur sungai Yordan. Di sana Elia minum dari anak sungai Kerit, dan Tuhan memerintahkan burung gagak untuk memberinya makan. Tetapi tak lama dari itu, keringlah sungai Kerit itu. Lalu Tuhan memerintahkan kepada Elia untuk pergi kepada seorang janda di Sarpat. Lalu Elia pergi kepada janda di Sarpat, dan Elia minta minum dan minta makan kepada janda di Sarpat. Permintaan Elia bukan hal yang besar, hanya minum dan makan. Tapi keadaan janda di Sarpat saat itu pun mengalami kesusahan. Sama seperti orang lain. Karena janda di Sarpat juga mengalami kelaparan dan kekeringan. Dengan rasa cemas dan khawatir, janda di Sarpat itu memberikan minum dan sepotong roti kepada Elia. Meskipun dia tahu itulah makanan yang terakhir yang dia miliki. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, dalam keadaan sulit harus memberi. Tentu tidak mudah, bukan? Tidak mudah kita melakukannya, memberi dalam keadaan yang sulit. Seperti keadaan sekarang, dampak COVID-19. Banyak suami-suami di PHK, banyak dirumahkan, kita mengalami kesulitan. Lalu dalam kesulitan ini kita harus memberi. Mungkin sulit, ada orang bilang, "Bagaimana saya bisa memberi sedangkan saya sendiri kekurangan?" Tapi janda itu memberi makan roti kepada Elia. Lalu Tuhan memberkati janda itu. Tuhan memberkati tepung yang ada dalam tempayan tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli pun yang ada di rumah janda di Sarpat itu tidak akan berkurang. Lalu Tuhan memberkatinya. Tuhan memberkati janda di Sarpat. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, mari kita hitung matematika kita berbeda dengan matematikanya Tuhan. Janda di Sarpat itu 1 kali memberi kepada Elia. Tapi Tuhan pelihara selama 3,5 tahun. Jika kita hitung, 1 hari 3 kali orang makan. Lalu 3 kali kita kalikan dalam 1 tahun, itu ada 1975 kali. Lalu kita kalikan sampai 3,5 tahun, ada 3.832 kali. Bukan hanya itu saja, rupanya Tuhan pelihara anaknya juga.
Lalu kita bisa kalikan. Dalam 3,5 tahun ini, kali 3 itu ada 7.764 kali. Tuhan pelihara, Tuhan sediakan makanan kepada janda di Sarfat dan kepada anaknya. Tuhan peliharakan mereka. Rahasia dalam memberi. Jangan hitung-hitung apa yang telah engkau beri kepada Tuhan. Dan jangan kau hitung-hitung apa yang sudah engkau beri kepada sesamamu. Tapi lihatlah berkat-berkat Tuhan yang tidak dapat kita hitung dengan jari kita, dengan pikiran kita. Inilah rahasia memberi. Oleh karena itu, jangan takut memberi. Meskipun keadaan kita sulit, Tuhan pasti pelihara kita. Ingatlah firman Tuhan yang mengatakan, berbahagialah orang yang memberi daripada menerima. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih hari ini Engkau mengajarkan kepada kami tentang rahasia memberi. Biarlah firman-Mu ini Tuhan, kami lakukan, kami pikirkan, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.